Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya. Di video kali ini saya akan membahas atau mereview kembali aplikasi penghasil uang teman-teman. Ini belakangan ini lagi rame lagi ya, aplikasi-aplikasi penghasil uang atau website penghasil uang. Nah, di video kali ini saya akan mereview aplikasi atau website penghasil uang teman-teman. Nama aplikasi atau websitenya itu adalah Relink ya, lebih tepatnya kalau websitenya itu Pangok ya, Relink atau Pangok. Itu ada dua nama sebetulnya ya. Yang sering dikatakan Relink itu ternyata Pangok ya, websitenya. Nah, teman-teman, di sini saya akan mencoba melihat apakah yang ada di aplikasi Pangok atau Relink tersebut teman-teman, dan saya mencoba untuk memberikan informasi sejujur-jujurnya berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang saya lihat di aplikasinya teman-teman. Oke teman-teman, jangan di skip videonya biar kalian paham ya tentang aplikasi Relink atau Pangok tersebut. Simak terus videonya sampai habis. Oke teman-teman, langsung saja kita review aplikasinya ya. Di sini ketika kita masuk ke aplikasi Relink atau Pangok tersebut teman-teman ya, ada pengumuman terbaru katanya ya. Di sini keterangannya grup Kevanex ya, apalah ini. Saat ini sedang merekrut mitra kantor pusat memiliki subsidi tinggi. Anda dapat menjadi mitra dengan membeli peralatan. Nah, sudah ada gambaran ya teman-teman, membeli peralatan atau menyewa lah seperti itu. Ambil kesempatan ini untuk segera membentuk tim milik Anda. Tim akan menciptakan banyak kekayaan. Wow, banyak kekayaan dengan tim. Udah ada gambaran ya teman-teman ya. Untuk Anda setiap hari, jadi kekayaannya setiap hari loh gitu. Kita bisa jadi jutawan mungkin. Mengundang pengguna baru akan menerima hadiah 1000. Batas atas katanya 30 orang, tingkat bunga investasi tinggi, saluran investasi yang lebih aman. Bergabunglah dengan mitra regional sekarang dan nikmati pengembalian yang tinggi. Terima kasih atas dukungan Anda. Nah, itu adalah menu pembuka di aplikasi Relink atau Pangok ini teman-teman ya. Tapi kita harus melihat dulu nih bagaimana sistem kerja di aplikasi Relink atau Pangok ini. Sebelum kita menggunakan aplikasi teman-teman atau website, alangkah lebih baiknya kita mencari informasi dulu ya. Informasi tentang perusahaannya mungkin ya, bergerak di bidang apa seperti itu. Dan di sini Pangok atau Relink ini tentang perusahaannya atau profil perusahaannya ya, Kevanex ya, kalian lihat saja sendiri ini ejaannya ya, teknologi.co.ltd ya, ngitin. Adalah penyedia solusi lengkap perangkat lunak dan perangkat keras profesional untuk sistem penyewaan daya seluler. Nah, berarti power bank ya, daya seluler. Secara keseluruhan R&D kustomisasi dipersilahkan. Kami mulai proyek pada Agustus katanya, Agustus 2007. Saya nggak perlu baca selebihnya, kalian baca saja ya. Misalnya menurut saya itu tidak terlalu penting ya, karena profil perusahaan-perusahaan seperti ini itu bisa seenaknya saja gitu ya. Kita bisa bikin atau apa, mereka bisa bikin seenaknya saja gitu. Oke teman-teman, jadi intinya di aplikasi Relink atau Pangok ini kita bisa menyewa ya, menyewa atau membeli lah power bank ya, sumber daya katanya, sumber daya atau power bank ya, mirip dengan aplikasi Adani, PLTSI yang kemarin nih, yang banyak saya review berkali-kali, yaitu SunGrow teman-teman. Kita ketahui ya, SunGrow itu dalam dalam menarik minat penggunanya itu
membawa-bawa nama pemerintah Indonesia, COVID-19, terus legalitas, dan ternyata itu hanya bohong saja teman-teman. Dan sudah terbukti aplikasi SunGrow tersebut sudah kabur ya, membawa jutaan, mungkin puluhan juta uang membernya. Kalian juga pasti tahu yang SunGrow Energy itu ya. Ternyata mereka itu mencatut nama perusahaan SunGrow yang asli. Nah, jadi di sini kalau tadi ada profil perusahaan, kalian jangan dulu percaya ya, karena banyak aplikasi yang mencatut nama perusahaan yang sudah ada dan benar-benar legal, dan mereka mencatut namanya supaya orang-orang percaya dengan aplikasinya, padahal mereka tidak ada sangkut paut dengan aplikasi atau perusahaan yang dicatutnya. Contoh SunGrow ya, seperti itu. Jadi pengalaman itu lebih berharga teman-teman ya. Jadi informasi itu sekarang mudah, bisa dicek di Google, bisa di YouTube. Kalau di YouTube carilah konten kreator yang logis gitu ya, tidak semerta-merta mencari viewers terus sebar link money game Ponzi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah railingnya teman-teman. Ya mungkin railing yang asli itu ada mungkin ya teman-teman, kalau nggak salah gitu. Nah, di sini jalur data bersama ini contoh salah satu yang harus dibeli atau disewanya alatnya ya. Tapi ini cuma gambar saja menurut saya. Jadi kalian dibodohi karena membeli gambar gitu, nggak jelas produknya. Di sini jalur data bersama, jumlah pendapatan Rp1.560, siklus per jam, per 24 jam. Jadi ini seperti yang tadi di awal, mereka menjanjikan kekayaan ya dalam waktu harian gitu. Setiap hari kita bisa kaya hanya dengan membeli atau menyewa alat-alat ini pakai HP gitu. Kita tinggal duduk manis gitu kan. Itu kan pembodohan ya. Pembodohan dan membuat kita berhalusinasi gitu ya. Kalau orang yang rasionalnya bagus ya, yang logikanya bagus, itu nggak akan percaya dengan aplikasi ini. Terus harga pembeliannya ini paling murah 30.000 teman-teman. Nah, 30.000 ya, siklusnya 24 jam, jumlah pendapatan per hari Rp1.560. Jadi kalau satu bulan kalian bermain di aplikasi ini yang 30.000 itu, kalian dalam satu bulan mendapatkan 46.800. Dan di sini saya nggak tahu minimal withdrawalnya berapa gitu ya. Itu karena nggak penting buat saya. Terus ada lagi yang kedua, kekuatan seluler. Jumlah pendapatan 4.800. Harga pembelian 80.000 teman-teman ya. Nah, siklusnya seperti biasa 24 jam. Nah, saya di sini akan menjelaskan yang ini ya. Karena di sini di aplikasinya juga ada penjelasannya. Untuk yang 30.000 teman-teman, batas satu pembelian, penghasilan penyelesaian penghasilan harian, pengembalian dana deposito pada saat jatuh tempo, penghasilan harian 1.560. Kalian lihat di sini ya, perhitungan pendapatan 1.560 per hari ya, 46.800 per bulan seperti yang tadi saya katakan. Kalau per tahun menjadi 561.600. Jadi modal 30.000, sebulannya dapat 46.800, kalau setahun dapat 561.000. Ini berapa persen gitu keuntungannya? Nggak masuk akal teman-teman. Dan yang sudah-sudah juga mirip modusnya seperti ini teman-teman, seperti halnya SunGrow ya. Pertama itu depositnya murah-murah, kelamaan itu nggak bisa di withdraw. Naik dari level 1, kalau mau withdraw bisa melakukan penarikan itu ke level 2. Nanti setelah lama kelamaan level 2 juga nggak bisa menarik, harus minimal naik ke level 3. Itu SunGrow ya, intinya mirip lah dengan SunGrow ini. Terus level 3 nggak bisa menarik, kita kalau mau menarik harus deposit ke level 4. Itu SunGrow ya.
dan itu nggak logis teman-teman. Logisnya saja gitu, kita misal mau ngambil 100.000 harus deposit 200.000. Kan pikirannya di mana gitu yang percaya dengan aplikasi seperti ini? Oke, kita mau ngambil 100.000, kita deposit dulu nih 200.000. Yang dibayarkan uang siapa? Uang kita juga yang 200.000 dibalikin 100.000. Kan itu komedi teman-teman ya, itu komedi dan bego gitu. Kita mau ngambil 100.000 disuruh deposit dulu 200.000, baru kita bisa menarik 100.000-nya. Itu logikanya di mana gitu. Nah, terus di sini ada rasio komisi subkomit ya. 5%, 3%, 5% untuk level 1, 3% untuk level 2, 2% untuk level 3. Apa itu teman-teman ya? Itu adalah skema Ponzi-nya ketika kita merekrut orang untuk bermain di aplikasi ini gitu. Hadiah referensi 1.000 ya. Daftar juga dapat 1.000 kalau pakai kode undangan. Hadiah tertinggi 30.000 katanya ya. Hadiah isi ulang 3%, 2%, 3% lah, 1% katanya ya. Dan ini adalah Ponzi-nya teman-teman. Kenapa Ponzi-nya? Mereka tidak menggambarkan hanya dengan deskripsi seperti ini, tapi ini sudah ada gambaran bahwa komisi subkomit itu 5%, 3%, dan 2% itu adalah money game Ponzi, teman-teman. Itu skema Ponzi. Terus di sini ada lagi teman-teman ya. Saya loncat saja ya dari yang terendah sampai yang deposit tertinggi. Itu pintar iklan peralatan katanya ya. Deposit 3 juta ya teman-teman, 3 juta rupiah. Pendapatan 285.000 per hari selama siklusnya 24 jam. Wow. Terus yang terakhir paling tinggi nih, ada 8 juta peralatan besar katanya ya. Jumlah pendapatan 800.000, siklus pendapatan 24 jam, 800.000 per hari. Ya balik modal gitu, beratus-ratus persen itu. Berapa ratus persen persentasenya tiap hari. Mana ada investasi yang menjanjikan hariannya itu sampai 5-8% harian, nggak ada gitu. Investasi mana teman-teman ya? Kalian jangan mau dibodohin ya teman-teman. Nah, dengan melihat ini saja, ini saya pastikan ini money game Ponzi karena ada piramidanya gitu. Sedangkan kita ketahui, sudah saya bahas di aplikasi yang sebelumnya, di video-video sebelumnya, bahwa skema Ponzi itu dilarang teman-teman, dilarang beroperasi di Indonesia, bahkan di belahan dunia lain pun itu dilarang, bahkan sampai diharamkan teman-teman. Karena kenapa? Karena money game Ponzi itu ujung-ujungnya melakukan penipuan, membawa lari uang para member atau anggotanya. Kenapa seperti itu? Karena money game Ponzi adalah memutarkan uang para member yang dikasihkan ke bonus-bonusnya gitu, dan pemberian bonusnya bukan karena produk, tapi bonus merekrut gitu. Itu yang dilarang. Kalau MLM yang benar ya, itu ada produknya. Misal kita beli panci ya, panci. Nah, kita jual beli panci di MLM, misal contohkan seperti itu. Kita merekrut orang nih untuk berbisnis panci tersebut. Tapi ketika kita merekrut orang tersebut, kita nggak langsung dapat bonus. Dapat bonusnya dari mana kalau MLM yang benar? Orang yang kita ajak join atau berbisnis di aplikasi panci ini, misalkan saya panci ya. Panci ini ketika orang yang di bawah kita membeli produk sama kita dapat bonus, dan mereka saat melakukan penjualan kita juga bisa dapat bonus gitu. Intinya produknya harus ada gitu ya. Produknya harus ada, dan komisinya bukan dari merekrut orangnya, tapi dari produknya, penjualan produknya, seperti itu. Banyak yang orang nggak paham gitu. MLM juga kan ya beda gitu, MLM beda gitu. MLM yang benar itu ya diizinkan gitu. Kalau MLM Ponzi ya merugikan, makanya dilarang. Nggak ada tampilan sertifikat teman-teman ya, seperti yang tadi di awal teman-teman ya.
Sungrow, Adani, PLTSI, mereka mencatut, bahkan ada lambang negara Garuda Pancasila. Di WhatsApp-nya mereka mengatasnamakan pemerintah Indonesia, membicarakan COVID-19 juga gitu, ingin memberikan donasi lah, seperti itu teman-teman. Yang ini ingat loh, ini gambar teman-teman. Kalian kalau mau ngecek, ya cek ke otoritas terkait, OJK, Bapepti, Kominfo, ada nggak gitu. Kalau nggak ada ya mereka nipu gitu. Ya seperti itu. Jadi gambar-gambar seperti ini bisa dimasukkan ke database aplikasinya, seolah-olah mereka terdaftar gitu. Untuk melihat terdaftar tidaknya ya silahkan kalian cek di Kominfo, Bapepti, kalau investasi perdagangan ya, OJK juga. Kalau nggak ada ya kalian hindari gitu, karena ujung-ujungnya scam. Kan ada yang dibayar katanya ya itu sih modus lama teman-teman ya. Banyak kok di grup Telegram ya, bukti withdraw, penarikan itu banyak. Malah itu saya yakin satu komplotan mereka kabur dengan aplikasi ini. Misal Sungrow ya, mereka bikin lagi railing seperti itu. Orang-orangnya sama, sumber awal link aplikasi atau websitenya itu sama dari grupnya. Nah, yang dibayar siapa? Yaitu bosnya sendiri juga mungkin ikut main, adminnya, pengelola aplikasinya, kaki tangannya yang diajak kerjasama seperti itu teman-teman ya. Atau pemain Ponzi. Kalau pemain Ponzi sudahlah, saya nggak akan bahas lagi pemain Ponzi, karena mereka itu mentalnya maling ya. Malingnya juga maling digital mungkin ya teman-teman. Kita kadang suka ada yang share di Facebook, di mana WhatsApp ya, kita sendiri nggak kenal orang yang mengajak kita gitu. Suka ada yang seperti itu kan, kita sendiri nggak kenal siapa dia, apalagi yang di Facebook. Kalau ada apa-apa kita nggak tahu siapa sih yang ngajakin kita gitu, yang membuat kita rugi siapa gitu. Mereka nggak tanggung jawab. Kalaupun yang kenal, yang mengajak kita bermain di aplikasi money game Ponzi, kita kejar terus. Kita jangan dulu main gitu. Misalkan, oke, saya main, kalau ada apa-apa nanti aplikasinya kabur, kamu yang tanggung jawab. Misal seperti itu. Kalau teman kamu bilang deposit paham resiko, main di awal, itu segera kalian hindari ya. Karena kalau semua orang berpikir main di awal, jadi siapa yang beneran main di awal itu gitu. Kalau semua orang main di awal, pasti semua main gitu. Tapi yang harus kalian pikirkan, benar nggak kalian pemain awal di aplikasinya. Kalau saya katakan pemain awalnya yaitu pengelola aplikasinya, kaki tangannya, dan pemain Ponzi. Nah seperti itu teman-teman ya. Mereka juga nggak, kalau pemain Ponzi itu ada yang pemain Ponzi setengah-setengah ya, yang baru belajar, ada yang sudah pro, mungkin lihai dalam merekrut anggota baru. Nah seperti itu, mereka tidak mempedulikan ya kerugian orang yang diajaknya, padahal mereka mendapat keuntungan dari orang yang diajaknya. Misal teman-teman ada yang ngajakin gitu untuk bermain di aplikasi railing ini, kalian deposit misal 30.000 paling murah, atau sampai 3 juta misal. Nah si orang yang mengajak kalian itu dapat persentase dari sana gitu. Nggak bajingan gimana gitu orang tersebut, nggak maling gimana gitu ya. Bahkan mereka sendiri kadang ada yang bekerja sama ya, di endorse seperti itu, seolah-olah mereka melakukan deposit ya, melakukan deposit, padahal itu bayaran untuk mereka. Misal YouTuber ya, mereka membuat video deposit, padahal itu nggak jarang juga bahwa yang didepositkannya itu adalah bayaran untuk dia gitu, karena membuat video seolah-olah merekomendasikan secara halus gitu. Kedua kalinya bikin video lagi penarikan, oh berhasil gitu kan. Karena kenapa berhasil? Karena mereka ya kerjasama, ada yang kerjasama di antaranya.
mereka kontek-kontekan lah sama adminnya, membuat perjanjian. Oke, saya akan bikin video ini, nanti saya akan narik. Ya udah dipersiapkan sama adminnya, pasti berhasil gitu ya. Kalau orang awam, orang biasa, susahnya minta ampun itu. Ingat Sungrow aja lah, yang kemarin sudah banyak saya review, banyak sekali, hampir beberapa kali lah, dan ternyata benar scam. Kalau ada yang bilang, bang kenapa beropini terus, gini ya, opini itu ada ya, nggak apa-apa kalian kalau bilang saya opini. Opini itu ada karena pengalaman dari yang sudah-sudah. Masa iya kita sudah tahu itu lubang jurang ya, kok nemuin jurang lagi kita mau terjun lagi, itu kan bodoh gitu. Nah seperti itu teman-temannya. Misalkan kalau kita sudah pernah mengalami ataupun apalah itu, ya kita ambil saja itu hikmahnya gitu. Kalaupun ada yang baru lagi ya informasinya atau telaah dulu gitu aplikasi atau websitenya, jangan-jangan sama gitu, dan kebanyakan sama. Misal, bang kita nggak akan tahu rasanya gula manis kalau nggak nyoba. Gini ya coy ya, gini bro ya, jadi kalau saya lebih ke kemasan dulu. Misal gula ya, gula itu sudah tertera gula, dan dari beberapa puluh tahun ke belakang itu gula manis gitu. Kita nggak perlu coba. Misal kita belanja ke supermarket gitu, kita mau beli gula gitu ya, di kemasannya ada gula ya, namanya gula gitu. Apakah bisa kita sobekin dikit, dicicip, takutnya bukan gula gitu, takutnya garam? Nggak mungkin kan ya. Jadi saya lihatnya dari kemasan. Kalau kemasannya saja sudah indikasinya maling, ya pasti dalamnya juga bakalan maling gitu. Paham nggak? Ya seperti itulah. Ini saya juga bukan mengajarkan ya, saya juga bukan mengajari kalian, tapi saya cuma informasi berdasarkan kacamata saya. Silahkan kalau kalian mau main, mau nggak, silahkan, uang kalian gitu. Tapi jangan sampai kalian menyesal. Aplikasi seperti ini, Railing atau Pangog ini adalah money game Ponzi. Kenapa? Butuh bukti. Buktinya sudah, yang ke belakang sudah banyak saya review. Yang untungnya itu pemain Ponzi dan pengelola aplikasinya kaki tangannya gitu. Kalau orang biasanya pasti rugi. Berapa banyak orang yang rugi dengan Sungrow? Berapa banyak orang yang rugi dengan WPP Group, Kameto? Berapa? Kenapa itu nggak bisa dijadikan pelajaran gitu? Kecuali pemain Ponzi. Kalau pemain Ponzi itu ya udahlah, mentalnya mental maling digital, begal ya, brengsek dan kurang ajar itu kalau pemain Ponzi. Teman-teman, itu saja review kali ini tentang aplikasi Railing atau Pangog tersebut, dan saya harapkan kalian bisa memilih dan memilah aplikasi mana yang baik dan layak dicoba teman-teman ya. Karena aplikasi Railing dan Pangog ini sudah terindikasi money game Ponzi, dan mungkin ya cuma beberapa bulan. Kalau aplikasi seperti ini 2-3 bulan itu sudah lama teman-teman ya, sudah terbilang lama. Seperti Ren main kemarin, banyak yang menghujat saya, yang bilang saya apalah itulah, ternyata terbukti kabur ya. Mau gimana itu? Yang jelas semua yang direview oleh saya di video-video saya di channel saya ini 99% atau 90%, maaf ya, 90% itu terbukti benar kabur aplikasinya ya. 10%-nya lagi kemana bang? 10%-nya lagi menuju kabur ya, menuju, kecuali aplikasi yang indikasinya judi seperti judi online, yang seperti Interesting Mall, 55 Wealth itu kan mirip-mirip judi ya, tebak-tebakan gitu ya. Selama bandarnya untung ya mereka bertahan gitu, kalau bandarnya rugi ya mereka kabur sendiri gitu. Oke teman-teman, itu saja video kali ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.